Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Desi Fitriani. Di sini saya akan membahas materi tentang mikrotom. Tolong disimak ya. Di sini ada pengertian mikrotom. Mikrotom merupakan alat yang digunakan untuk memotong tipis atau irisan suatu jaringan. Sampel jaringan berparafin bergerak maju secara manual menuju pisau sesuai dengan ketebalan irisan yang diinginkan. Hasil dari pengirisan jaringan ini berupa pita tipis yang sangat penting karena irisan-irisan tipis ini akan membantu ketepatan diagnosa. Fungsi dari alat mikrotom yaitu mikrotom berfungsi untuk menyayat atau memotong jaringan seperti jaringan tumbuhan, hewan menjadi irisan yang sangat tipis sehingga mempermudah pengamatan di bawah mikroskop. Lalu ada bagian-bagian alat mikrotom. Secara umum, suatu mikrotom memiliki bagian-bagian terpenting, yaitu yang pertama, skala pengatur ketebalan sayatan biasanya terdapat di bagian kanan atas badan mikrotom. Skala ini dapat digeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan ketebalan sayatan yang diinginkan. Yang kedua ada pisau mikrotom, merupakan komponen yang bisa menentukan kualitas sayatan dan untuk memotong bahan menjadi bagian tipis dengan presisi. Yang ketiga ada pegangan blok jaringan, merupakan komponen yang menghubungkan mikrotom dengan blok jaringan yang hendak disayat. Yang keempat ada pengatur jarak, berfungsi untuk mengatur blok jaringan dengan mata pisau. Selanjutnya ada jenis-jenis dari mikrotom. Yang pertama ada rotary mikrotom. Rotary mikrotom atau mikrotom putar bekerja menggunakan suatu tuas pemutar 360 derajat yang dapat menggerakkan blok jaringan secara vertikal ke atas atau ke bawah serta dapat mengubah posisi blok ke arah depan dan belakang. Yang kedua ada sliding mikrotom. Pisau pada mikrotom jenis ini berada pada suatu posisi tetap, kemudian blok parafin digeserkan pada mata pisau sehingga didapatkan pita jaringan yang diinginkan. Yang ketiga ada rotary rocking mikrotom. Umumnya digunakan dalam kriostat. Bagian retraksi menggerakkan blok jaringan menjauhi pisau pada bagian atas sehingga menghasilkan permukaan datar pada blok jaringan. Lalu selanjutnya di sini ada kelebihan dari alat mikrotom, yaitu kelebihannya yang pertama, irisan dapat jauh lebih tipis daripada menggunakan metode beku ataupun seluidin. Dengan metode parafin, tebal irisan dapat mencapai rata-rata 6 mikron. Yang kedua, irisan-irisan yang bersifat seri dapat dikerjakan dengan mudah. Lalu yang ketiga, prosesnya lebih cepat dari metode lain. Selanjutnya ada kekurangan dari alat mikrotom, yaitu yang pertama jaringan menjadi keras, mengerut, dan mudah patah. Yang kedua jaringan-jaringan yang besar tidak dapat dikerjakan bila menggunakan metode ini. Yang ketiga sebagian besar enzim-enzim akan larut dengan metode ini. Lalu ada teknik pemotongan mikrotom. Yang pertama potongan kasar. Proses potong kasar atau trimming merupakan proses awal pemotongan blok jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Yang kedua potongannya halus. Proses potong halus ini bertujuan untuk menghasilkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Blok jaringan yang akan dipotong harus didinginkan terlebih dahulu untuk memberikan suhu yang stabil pada blok parafin dan jaringan. Selanjutnya ada troubleshooting alat mikrotom. Troubleshootingnya itu yang pertama, apabila hasil potongan tidak merata atau tebal tipis, petugas memeriksa pisau yang digunakan. Jika pisau tumpul, maka pisau diganti dengan yang baru. Yang kedua, apabila hasil potongan banyak lipatan, petugas memasukkan blok kembali ke dalam freezer hingga dingin. Petugas memeriksa pisau yang digunakan. Jika pisau tumpul, maka pisau diganti dengan yang baru. Petugas mengurangi ukuran ketebalan yang digunakan. Yang ketiga, petugas menghubungi bagian teknis medis apabila alat tidak berfungsi setelah dilakukan troubleshooting. Perawatan alat mikrotom. Untuk menghasilkan pita jaringan yang baik, harus dilakukan perawatan berkala agar mikrotom dapat terus bekerja dengan baik. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, lepaskan blok jaringan dari penjepit blok. Pastikan tuas dalam keadaan terkunci sebelum hal ini dilakukan. Yang kedua, lepaskan dan bersihkan pisau yang telah digunakan dari sisa jaringan yang masih tertinggal. Simpan pada kotak pisau. Yang ketiga, bersihkan bak penampung sisa jaringan. Yang keempat, bersihkan mikrotom dengan lap kering dan halus. Yang kelima, tutup mikrotom dengan kain atau plastik agar tidak terkena debu. Yang keenam, lumasi bagian gerak mikrotom secara berkala. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan berkala minimal 1 tahun sekali oleh teknisi.
Selanjutnya ada pembacaan hasil dari alat mikrotom. Yang pertama ada fiksasi. Setelah sampel jaringan dipotong oleh alat mikrotom, sampel tersebut diberikan fiksasi untuk memperbaiki struktur sel dan memperlambat proses degradasi. Fiksasi biasanya dilakukan menggunakan asam formalin atau glutaraldehida. Yang kedua ada infiltrasi. Setelah fiksasi, sampel diberikan infiltrasi dengan parafin atau gliserol untuk mempermudah proses pengemasan. Yang ketiga ada embedding. Sampel yang telah dipotong dan diinfiltrasi kemudian diletakkan dalam blok parafin atau gelatin, kemudian diletakkan dalam oven pada suhu tinggi untuk memperlancar transmisi parafin. Lalu yang keempat, pengecatan. Setelah blok parafin dibuat, sampel diberikan pengecatan menggunakan bahan-bahan kimia seperti hematoksilin dan eosin. Hasil pewarnaan dapat ditinjau untuk mengidentifikasi sifat gel, jaringan, dan kondisi kesehatan. Yang kelima, pemeriksaan. Pemeriksaan histopatologi dilakukan oleh dokter spesialis histopatologi. Dokter spesialis melihat dan menilai hasil pewarnaan dan menetapkan diagnosa atau menentukan kondisi kesehatan sampel. Yang keenam, ada evaluasi. Hasil pemeriksaan histopatologi dapat digunakan untuk evaluasi sampel kesehatan, menentukan kondisi kesehatan, dan mengidentifikasi kondisi penyakit. Demikian pemaparan materi tentang alat mikrotom yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.